Roger Palu. Belum ada Pak Ustaz. Oke. Tangerang. Ya ini Ustadz menyambung dari penasaran yang tadi, ini juga hanya penasaran sih. Jadi kalau nanti jawabannya syair wasulu, waduh saya juga belum mampu kayaknya. Jadi ini penasarannya begini Ustadz, ketika khalifah itu memerintah dari alam materi sampai kemudian alam non materi yang paling tinggi melewati surga neraka barzah terus akal akhir sampai akal satu, itu saya kok jadi penasaran tuh bentuk bentuk memerintahnya itu bagaimana gitu Ustaz terhadap malaikat dalam neraka. Ya share suluk. Jawabannya adalah seluruh perintah yang dibawa ya. Misalnya roh juz'i memerintah materi badannya kan. Nah, itu selalu atas perintah dari roh kulli. yakni mudabbirati amra. Roh kulli ini memerintah selalu dengan perintah siapa? Lauhul mahfuz, akal akhir. Nah, akal akhir memerintah selalu sesuai dengan perintah siapa? Akal sebelum akhir. Begitu seterusnya sampai ke akal satu, sampai ke Tuhan. Begitu perintahnya itu. Jadi perintah Tuhan ke akal satu, langsung nanti ke akal dua, ke akal tiga, sampai ke akal terakhir, sampai ke roh kulli, para malaikat, sampai ke roh juz'i, sampai ke materi. Ini dulu ya. Jadi di alam besarnya ini. Nah, akan tapi banyak kerincian. Makanya sampai berjilid-jilid orang belajar filsafat di Hauza itu. Nah, kenapa? Karena masih ada rincian lagi. Banyak rinciannya. Misalnya, bagaimana ini penurunan derajat ya. Sekedar mau bahas saja tentang akal satu. Mau meniru Mas Andri tadi yang di Jakarta. Bagaimana bentuk perintah? Nah, bentuk ini bukan bentuk materi ya. Jadi hanya karena tidak ada kata-kata lagi yang bisa dipakai. Bagaimana bentuk perintahnya itu? Nah, penjelasannya perintahnya sekaligus. Jadi kapan? Karena kan sudah tidak berproses itu yang namanya akal satu. Karena akal satu juga tidak terbagi-bagi. Tidak memiliki dimensi-dimensi. Jadi sekali dicipta akal satu, maka tercipta juga segala kehendak yang ada untuk makhluk-makhluk berikutnya sampai ke materi, sampai hari kiamat. Begitu. Nah, tapi jangan diartikan determinis, jangan diartikan determinis untuk manusia. Kenapa? Karena untuk masalah manusia, perintah Tuhan yang tersalur melalui akal satu itu apa? Ikhtiari. Gitu. Jadi perintah Tuhan yang tersalur melalui akal satu sampai ke Lauhul Mahfuz, sampai ke Ruh Agung dan Ruh Juz'i, untuk masalah perbuatan manusia itu ikhtiari perintahnya. Jadi tidak determinis ya. Nah, sekalipun diketahui cikal bakal kita ini sampai akhir mau masuk neraka, na'udzubillah, atau masuk surga, amin ya rabbal alamin, bisyafaati Muhammadin wa alihi tahirin, salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, seluruh cikal bakal kita diketahui. Gitu. Makanya Imam Ali alaihissalam pernah mengatakan, seandainya aku tidak takut kepada Allah, sudah kusebutin masing-masing kalian tuh siapa yang mau masuk surga, siapa yang masuk neraka. Karena sudah tertulis di jidat kalian. Tertulis itu, kalau salah penafsiran, dikira apa? Determinis, yakni takdir. Padahal maksudnya tergambar, tertulis, yakni kamu yang menulis, bukan Tuhan. Ini tergambar dengan pilihanmu sendiri. Yakni terkasyaf dengan pilihanmu sendiri. Ini masalah alam besarnya. Nah, sekarang perintah Tuhan yang melalui khalifah ini bagaimana? Nah,
Yang melalui khalifah ini adalah seluruh kehendaknya kepada akal satu dan seterusnya itu diurusi oleh insan kamil ini. Yakni insan kamil ini mengurusi akal satu, akal dua dan seterusnya sampai ke alam materi. Begitu insan kamil ini. Karena dia juga melanglang ke alam asma, bukan alam, afwan, ke makom asma Allah. Jadi dia sesuai dengan kehendak Allah mengatur semua yang berkenaan dengan akal satu sampai alam materi. Nah, pengaturannya bagaimana? Nah, pengaturannya, rinciannya tentang akal satu sampai materi ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi tentang pengaturan Allah melalui akal satu itu. Jadi terminalnya adalah siapa? Insan kamil. Begitu. Nah, jadi sebenarnya begini. Ketika malaikat Jibril mau bawa wahyu, itu kan minta izin ke Allah. Nah, minta izin Allah itu kan maksudnya minta izin kepada, bukan minta izin, diizinin gitu ya, diperintah oleh Allah. Melalui siapa? Melalui akal satu, akal dua, sampai akal akhir. Baru ke Jibril kan gitu. Malaikat Jibril alaihissalam. Akal akhir baru ke Jibril. Saya heran nih, kenapa ada suara padahal HP saya sudah saya matikan. Wifi-nya nyala. Apanya? Wifi. Yang dimatiin itu telepon doang. Tidak termasuk. Jadi sudah saya pencet pesawat ini sudah. Semua seluler atau apa semua udah mati. Nah, by the way, mungkin juga ya nih WhatsApp bisa hidup karena internet wifi. Iya, iya betul berarti. Tapi alhamdulillah tidak sampai mati HP-nya. Ala kulli hal, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bagaimana tadi sudah? Nah, jadi ketika malaikat Jibril mau menyampaikan ayat ke Tuhan, ke Nabi SAW, kan diperintah Tuhan. Kapan diperintahnya? Ingat loh ya, sebelum ada kapan nih. Kapan ini zaman, waktu. Ini hanya pinjam bahasa. Kapan? Sejak akal satu dicipta. Nah, jadi akal satu ke akal dua, akal tiga, karena ini bukan zaman. Sampai ke akal akhir, sampai ke malaikat Jibril. Begitu. Jadi perintah akal akhir ke malaikat Jibril dikala Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir dan menjadi Nabi, turunlah malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi. Yang gitu. Sallallahu alaihi wasallam dan alaihimussalam. Nah, berarti kan terminal akhir sebelum malaikat Jibril alaihissalam adalah siapa? Akal akhir, yakni Arsy atau Lauhul Mahfuz kan gitu. Tuhan tapi melalui akal satu tadi sampai ke akal akhir. Nah, jadi izin penurunan wahyu itu dari akal akhir. Nah gitu. Nah, sementara Nabi sendiri meliputi semua alam itu, dari alam materi sampai akal satu. Nah, berarti malaikat Jibril yang juga bagian dari Nabi di bagian barzakh Nabi, meminta izin ketika diperintah oleh akal akhir, maka berarti diperintah oleh Nabi di makam akal akhir. Gitu. Ya, untuk membawa ayat kepada Nabi di barzakh. Gitu. Kemudian Nabi membawanya ke materi sehingga membacakan kepada orang, kan ketika sudah dibacakan ayat itu jadi materi. Apalagi ditulis. Nah, materi kan gelombang suara ini kan materi, ditangkap oleh telinga yang materi untuk mencapai kepada pahaman manusia. Gitu. Jadi alam besar dan alam kecil ini
sebenarnya satu, gitu. Dalam artian menyatu. Makanya itu yang disebut rantai atau benang tasbihnya, yakni rantainya. Jadi yang merangkul, merantai alam tiga alam itu adalah insan kamil. Nah, jadi insan kamil dengan perintah Allah sebagai khalifah yang di makam akal akhir memerintah malaikat Jibril yang di barzah untuk membacakan ayat kepada derajat Nabi sendiri yang di tingkat barzah untuk dibawa oleh Nabi ke alam materi. Begitu. Jadi apapun lapisannya. Jadi kalau misalnya kehendak Tuhan yang disampaikan oleh akal 1 sampai akal 2, berarti menyampaikan penyampaian derajat atau makam akal 1 Nabi kepada akal 2 Nabi. Begitu. Karena sama itu. Apalagi non materi kan 1 tambah 1, 1. 1 tambah sejuta, 1. Jadi Nabi sudah sama dengan di tingkat di makam akal 1, akal 2, akal 3 sampai akal akhir itu menyatu satu dengan mereka, bukan menyatu, bukan bergabung, memang satu sudah. Karena non materi. Roh Nabi yang di makam-makam itu satu. Jadi ketika akal 1 ketika ini pinjam waktu, pinjam lah ya, karena ketika ini kan sudah waktu. Nah, ketika atau manakala akal 1 menerima perintah dari Tuhan, berarti Nabi juga menerima perintah dari Tuhan, karena tidak ada bedanya dengan akal 1. Nah, ketika Tuhan memerintah malaikat Jibril yang ada di barzah melalui akal 1, 2, 3 sampai akal akhir, berarti juga Nabi diperintah oleh Tuhan yang di makam akal 1, 2, 3, 4 sampai akhir untuk memerintah pembacaan ayat, penurunan ayat kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk membacakan ayat kepada Nabi yang di tingkatan barzakh. Persis kayak penjelasan Nabi Adam, kalau antum entah saya menjelaskan di mana alaihissalam. Ketika beliau di surga, kenapa bisa dipengaruhi iblis sehingga keluar dari surga? Orang iblisnya udah diusir kok dari surga. Kan ketika tidak sujud langsung diusir tuh, ya kan, dari surga. Kenapa masih bisa menggoda Nabi Adam yang ada di surga? Karena Nabi Adam yang ada di surga itu adalah yang Nabi Adam, roh Nabi Adam yang makam surga. Sementara yang dibisiki iblis itu yang makam hawa nafsu, yang makam nafsu. Kan manusia ini tadi udah dijelasin juga, biar akal pun, apalagi selain akal, kalau mengurusi materi seperti ruh daya tambang, ruh daya nabati dan ruh daya hewani, termasuk ilmu yang berkenaan dengan materi itu tergolong nafsu, yakni nafsun. Nafsu yakni bukan nafsu jelek ya, nafsun yakni kehendak kepada materi. Dan itu natural. Disebutnya nafsun. Dalam bahasa Indonesia nafsu, tapi orang sudah banyak mengartikan nafsu negatif. Nafsu zina lah segala macam misalnya. Nafsu yakni nafsu kepada materi, mau halal mau haram tidak peduli. Istilahnya itu nafsun, mengurusi materi. Halal haramnya nanti diatur syariat. Nah, nafsu ini yang dibisiki. Jadi tingkatan ruh Nabi Adam, di tingkatan nafsu inilah yang dibisiki oleh iblis. Yani makanlah pohon itu, gitu, buah itu. Nah, jadi maksudnya makanlah kamu, kan kamu sudah lapar nih. Kan begitu ruhnya dihembusin, badannya dari tanah sudah siap menerima roh, kan ditiupkan roh itu sudah hidup. Nah, Nabi Adam tidak pernah di surga, di bumi ini. Tapi rohnya kan ditiup dari malaikat ruh
malaikat ruh manusia yang paling tinggi di barzah. Nah, karena paling tinggi berarti ketika peniupan itu melalui surga dan neraka sampai ke materi, ke badannya yang ada di bumi itu. Jadi Nabi Adam tidak pernah di surga badannya. Orang badannya di bumi kok, dibuat dari bumi, dari tanah. Ini di bumi. Nah, ruhnya itu karena ini nabi pertama, insan pertama, mestilah diajari. Ini yang mau jadi nabi dia yang pertama kali ada alaihissalam. Nah, kalau tidak diajari bagaimana? Yang diajari apa? Ya tauhid, ya surga neraka, ya amal-amal, apalah akibat amal yang baik ke surga, yang jelek ke neraka. Dan ini harus ditunjukkan. Tidak ada nabi, orang dia yang pertama. Dia yang pertama yang jadi manusia, dia yang pertama mau jadi nabi. Ya, cara pengajarannya ya seperti itu, dikasyafkan. Jadi sebelum bangun dari tidurnya yang pertama itu, yang ada di bumi itu, roh yang di makam surga itu diperlihatkan surga, sudah selayaknya melihat surga, dilihat surga segala macam, sampai peristiwa sujud, sampai iblis diusir dari surga. Nah, ketika beberapa lama, sudah pasti perutnya Nabi Adam alaihissalam yang tidur di bumi, yang belum membuka matanya sama sekali itu di bumi, sudah pasti cerut-cerut gitu ya, krio-krio, istilahnya kalau bahasa kita itu kan kalau lapar bunyi-bunyi. Lapar sudah kan gitu. Nah, di kasabnya itu adalah buah khuldi itu dalam alam gaibnya. Jadi lapar. Nah, iblis menyerukan. Kan iblis buru-buru ingin melihat Nabi Adam bangun. Kenapa? Karena mau dibuktikan kepada Tuhan bahwa dia lebih bagus dari manusia. Buru-buru iblisnya, makanya dibilang, "Hayo makan, makan," gitu. Makan ya nih bangunlah makan. Nah, jadi perutmu itu perlu diisi, gitu. Nah, tapi makanan yang ada di bumi ini yang baik-baik untuk manusia itu kan dari surga. Yakni malaikat surga, malaikat misalnya malaikat pohon apel, malaikat apalah yang enak-enak untuk manusia kan di sana di surga. Nah, mereka tajallinya bentuknya di sana adalah bentuk pohon dan segala macam yang ada di muka bumi ini, tidak ada bedanya. Cuman di sana tidak ada bebannya, gitu. Dan hakikat kehidupan. Kalau di sini kan materinya diatur oleh ruh juz'inya. Kalau di sana hakikat ruh itu, yakni non materi barzakhi itu yang namanya malaikat dalam istilah agama itu. Nah, jadi makan buah apel di dunia, yakni sama dengan makan buah apel yang ada di surga. Makanya para wali itu seandainya dia makan apel pun itu sesungguhnya ruhnya karena tidak cinta kepada apelnya ini kan, dan hanya cinta kepada Allah, suka kepada Allah, maka dia ruhnya betul-betul makan apel yang ada di surga. Begitu. Jadi badannya memerlukan kepada apel yang materi, ruhnya memerlukan istilahnya dimanjakan dengan apel yang ada di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia memang sudah sampai kepada tingkatan kasyaf dan melihat itu. Kalau kita kan enggak. Nah, nanti di surga insyaallah, di akhirat kalau kita ahli surga insyaallah, maka baru di sana nanti kita melihat apel-apel surga itu. Nah, sekarang yang kita makan apel di dunia ini tidak nampak apel surganya. Kalau kita udah ngaji seperti sekarang, filsafat dan hadis yang dalam-dalam itu, yang senafas dengan filsafat ini dan seterusnya, dan atau filsafat ini yang senafas dengan hadis-hadis itu, kita sudah tahu tapi belum merasakan kan gitu, belum kasyaf karena belum share suluk, belum melakukan share dan suluk. Nah, tapi bisa sudah mengerti bahwa ketika kita makan apel di sini berarti makan apel di sana. Ketika kita makan harta haram di sini berarti ruh kita makan api neraka. Ketika kita menggibah orang berarti ruh kita memakan bangkai manusia. Ketika kita riya berarti ruh kita monyet. Ketika kita menipu berarti ruh kita ular. Ketika kita membentak-bentak, marah-marah orang tanpa alasan atau dengan alasan tapi marahnya melampaui batas, tidak sesuai syariat, berarti kita anjing. Kalau kita menyukai dunia baik harta haram atau halal, berarti ruh kita babi. Nah, begitu. Dan itu ada di hadis-hadisnya, dijelaskan begitu. Anunya itu, bentuk-bentuk binatang manusia itu.
bentuk roh, bentuk-bentuk roh manusia yang menjadi binatang seperti di Isra Mi'raj yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi apa tadi sudah. Nah, kita ini problemnya bukan tidak masuk surga atau bukan tidak masuk neraka. Problemnya kita ini hanya tidak mengkasyaf. Makanya di ayat Quran nanti dikatakan apa? Sebentar dulu saya cari ayatnya. Di surat 50 ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sebelumnya begini, wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Jadi nanti di akhirat ditiupkan lagi trompet, kira-kira begitulah. Pokoknya sekitar begitu, sesuai dan pada waktu itu adalah hari yang dijanjikan, yakni hari kiamat, maksudnya hari kebangkitan. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Sa'iqun wa syahid. Jadi setiap manusia pada waktu itu datang, yakni dibangkitkan maksudnya, dan seterusnya dengan sifat-sifatnya itu sa'iq dan syahid dan menyaksikan. Kemudian Allah mengatakan, ini yang saya mau bahas. Jadi di akhirat itu setelah dibangkitin orang-orang semua dan menyaksikan juga, yakni kira-kira maksudnya menyaksikan ya kebinatangan dirinya, keapian dirinya, kecahayaan dirinya, karena seluruh badannya sudah barzakhi. Lalu Allah mengatakan apa? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian ini di dunia tidak sadar, lengah terhadap hal ini. Jadi hal ini lengah. Allah tidak mengatakan kalian lengah terhadap akibat yang kau lihat sekarang ini, bukan begitu. Yakni dulu tidak ada dan sekarang ada. Dulu hanya ditulis sebagai dosa, sebagai daging manusia. Kalau menggibah hanya ditulis saja. Sekarang kamu dikasih makan itu, bukan begitu. Allah mengatakan kamu lengah terhadap ini dulu di dunia. Jadi ini di dunia sudah ada. Jadi kalau kamu menggibah, betul-betul kamu sudah makan daging bangkai manusia. Kalau makan harta haram, betul-betul kamu sudah makan api. Kamu lengah terhadap ini. Makanya Allah katakan lagi apa? Fakashafna anka ghita'aka. Sekarang ku buat kamu mengkasyaf. Jadi hijabmu itu sudah ku angkat. Kasyaf, yakni mengangkat hijabnya. Ghita'aka. Jadi penutupmu itu ku angkat sekarang. Jadi masalah ini ada dulu, tapi tertutup. Sekarang tutupnya, hijabnya ku angkat. Fabasarukal yauma hadid. Sekarang pandanganmu, yakni ruhmu, pandanganmu, ma'rifahmu sudah kuat. Ini kuat, ini mengkasyaf sudah. Jadi mengkasyaf kalau api, anjing, atau cahaya. Ini yang takwa ya cahaya, ya manusia, sempurna, cahaya. Walaupun tidak berbeban. By the way ya, jadi orang yang wali sadar mengkasyaf kalau makan apel, dia juga dimanjakan oleh Allah di surga. Kita dimanjain juga oleh surga oleh Allah kalau makan apel karena Allah ya, dimanjain juga. Tapi kita belum mengkasyaf karena tidak sir suluk dan seterusnya. Begitu. Saya menjelaskan apa ini, pertanyaannya apa tadi saya sudah lupa. Mengenai perintah itu ya. Jadi perintah malaikat yang di atas, yakni sama dengan perintah Nabi di maqam di atas. Kepada malaikat yang di bawah sama dengan perintah kepada diri Nabi sendiri di maqam yang di bawah, begitu.
Kembali ke Jakarta. Ada pertanyaan? Kalau sudah sangat malam, Palu interupsi ya. Oke, Jakarta. Jakarta nanya satu lagi, Dad. Boleh. Ini Ustaz, ini mungkin agak sedikit menyimpang dari ini, cuman saya agak sedikit ragu nih, saya pengen kepastiannya Ustaz. Baik. Kan bisa ada jawabannya. Saya dapat buku dari Ikhwan itu tentang amalan gaib, ya, dari Syekh Hafiz, kalau nggak salah asalnya Persia, penyair Sufi abad 14. Dari siapa namanya? Di situ dia ada Syekh Hafiz. Oh, Hafiz. Syekh Hafiz. Iya, Hafiz. Ya, Syekh Hafiz. Penyair abad 14. Ya. Nah, itu di situ ada angka-angka yang kita pengen mengetahui ke depan bagaimana. Kebetulan saya kemarin ada sedikit usaha ya ke depan bagaimana nih terus saya ramal di situ. Dan itu kira-kira boleh apa tidak, Ustaz? Itu yang sejauh yang oke, terus? Sama satu, Ustaz, tentang yang di Lailatul Qadar itu, ruh itu apa, Ustaz? Yang dimaksud ruh itu. Yang mana ya? Di surat Al-Qadar. Ya baik. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu bolehkah kita meramal? Jawabannya tidak boleh. Jadi ada hal-hal yang natural, ada kayak babi lah, kan ada babi itu. Ilmu falak juga ada, tapi tidak boleh. Gitu. Jadi seperti babi tidak boleh dimakan, karena tujuan penciptanya lain. Tidak untuk dimakan, tapi untuk hal lain. Bermanfaat untuk manusia, tapi tidak langsung. Begitu juga dengan ilmu falak. Jadi susunan falak segala macam itu katakanlah ada, jadi berpengaruh dengan manusia, tapi urusannya urusan lain, tidak berurusan dengan ketakwaan dan tidak takwanya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu falak itu tidak pasti. Yakni falaknya pasti, tapi ilmunya tidak pasti. Karena itu bertelekan, yakni bertongkat atau berpegangan kepada ramalan, itu sangat-sangat tidak diinginkan oleh agama, karena bertentangan dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan keprofesionalan. Agama kan memerintahkan profesional dan ikhtiar yang benar, yang bagus, gigih, sehingga kalau berhasil jadi takwa, kalau gagal tetap takwa. Gitu. Jadi tujuannya bukan berhasil dan tidak berhasilnya, tapi takwanya. Itu nafas agama. Dan juga tidak ada masalah keberhasilan materi, seperti berdagang berhasil, itu juga anjuran agama, asal di jalan Allah dan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, by the way, karena ilmu falak itu ilmunya itu tidak pasti, dan bernafaskan berlawanan dengan nafas ikhtiar manusia, maka tidak dibolehkan. Terus kemudian yang ketiga lagi, kalau boleh saya sisipkan ini dari saya ini, ilmu falak itu kan ilmu tentang susunan alam materi. Nah, maksimal paling tinggi itu berhubungan dengan kitab qada dan qadar. Kitab itu kan ada kitab ilmu, ada dua, ada qada qadar, ada lauhul mahfuz. Nah, anggap ilmu falak itu bisa meraba yang ada di alam gaib, itu menurut hemat saya tidak sampai menembus lauhul mahfuz. Paling tidak merabanya ya. Menembusnya sudah pasti tidak, merabanya.
tidak menembus Lauhul Mahfuz, dan paling maksimal kalaulah bisa meraba yang ada di kitab qada dan qadar, yakni kitab yang ada di barzakh. Nah, sementara kitab yang ada di barzakh ini sangat-sangat bisa berubah. Itu tidak sama dengan kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Sekalipun kedua kitab ini adalah kitab ilmu, bukan determinis, bukan penentuan dan bukan penakdiran. Jadi yang ada di sana itu adalah ilmu Tuhan sebelum kejadian dan sebelum pilihan manusia terhadap semua amalannya. Jadi bukan paksaan dari Tuhan untuk manusia supaya memilih yang ditulis itu. Karena yang ditulis itu adalah pilihan ikhtiar manusia yang diketahui oleh Tuhan sebelumnya. Tapi ilmu ini ada dua tingkatan, Lauhul Mahfuz dan qada-qadar yang ada di barzakh. Lauhul Mahfuz itu terjaga kan, kitab ilmu yang terjaga itu tidak ada perubahan. Artinya sudah seperti itu, sudah ilmunya pas, sudah benar, pas dan tidak berubah, tidak menyimpang sedikit pun. Sementara ilmu yang ada di malaikat barzakh itu bisa berubah, yakni bisa tidak benar. Makanya Allah mengatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus dan menetapkan. Artinya masih bisa dirubah. Jadi pengetahuan yang ada di barzakh itu belum final, masih bisa dirubah, tapi yang di Lauhul Mahfuz terjaga, dan itu memang urutannya begitu. Jadi seperti ilmu kita ini kan juga ilmu Tuhan, tapi banyak salahnya malah, bukan hanya berubah-berubah, banyak salahnya malah. Ini ilmu Tuhan yang di tingkatan materi, begitu. Ilmu Tuhan yang di tingkatan barzakh, itu benar, tapi belum final, gitu. Jadi bukan salah, tapi bisa berubah. Maksudnya seperti bisa berubah begitu. Maksudnya belum final. Sementara ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz adalah final. Nah, jadi ilmu falak itu maksimal. Anggap ilmunya udah benar. Padahal kan tidak pasti benar. Ilmunya ya. Anggap falaknya memang nyata, dan insya Allah kemungkinan besar memang nyata. Tapi ilmunya itu belum tentu benar. Itu alasan kedua tadi. Alasan ketiga yang dari saya ini, anggap benar pun menurut hemat saya tidak bisa meraba selain ilmu yang ada di qada-qadar itu. Nah, sementara yang ada di qada-qadar bukan final. Nah, karena itu tidak menambah ketidakbenaran kita bertopang kepada hal tersebut. Jadi kalau karena itu kalau dalam hadis kurang lebih dianjurin kalaulah misalnya memakai itu, anggap itu sebagai salah satu daripada sebab-sebab yang tidak pasti, gitu. Jadi kurang lebih begitu yang saya ingat. Jadi sebab-sebab yang tidak pastilah, sekedar untuk memperhitungkan aja. Nah, tapi sangat tidak dianjurkan seperti itu. Yang dianjurkan adalah berikhtiar. Kalau mau berdagang ya harus dengan profesional, jangan membaca falak, bintang sekarang letaknya bagaimana dan seterusnya. Nah, karena itu Islam mengatakan harus berikhtiar. Kalau dagang ya diskusi, mencari ilmu dengan pedagang. Kalau pembangunan bertanya kepada ahli bangunan dan seterusnya. Kemudian diawali dengan bismillah dan doa, salawat, istighfar dan sedekah dan seterusnya itu. Nah, karena apapun yang ada yang berhubungan dengan efek-efek samping seperti babi misalnya, atau bentuk-bentuk falak tertentu yang mempengaruhi kebangkrutan kita. Sallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, anggaplah kita berusaha, sudah ikhtiar secara lahiriah, semua sudah benar profesional, tapi terletak pada falak yang tidak menguntungkan misalnya, ilmu hitungan yang tidak menguntungkan itu misalnya, dan sudah benar hitungannya. Saya katakan tadi kan belum tentu benar. Di hadis juga begitu, di
ulama-ulama juga mengatakan begitu, ilmunya itu belum tentu benar. Anggap ini yang sudah benar pun, maka tidak ada masalah dalam Islam. Karena apa? Islam menyuruh berbuat karena Allah, menyuruh kita berbismillah, bersalawat, bersedekah. Nah, jadi anggap terkena falak yang tidak benar, tidak menguntungkan, maka dengan bismillah, dengan salawat, doa, iman, dan sedekah, nah itu bisa terhindari, begitu. Jadi jangan terpaut dengan ilmu hitungan itu. Teringat saya dulu masih di Sunni, jadi bisa ngitung-ngitung juga. Misalnya gitu, tapi hitungan ala Indonesia entah sumbernya dari mana dulu. Jadi, dan banyak tepatnya, jadi bukan tidak tepat, jadi bukan banyak lah, ya sering tepat. Tapi semua itu tidak bisa dijadikan pedoman hidup. Jadi sebaiknya ditinggalkan dan lakukan apa yang sudah diajarkan oleh agama. Karena itu Nabi tidak mengajarkan itu, tidak merangsang, bahkan A'immah juga mengatakan tidak merangsang itu, gitu. By the way, Palu, Halo, belum Ustaz. Oke, Tangerang. Tangerang sebagian undur diri Ustaz, karena di Tangerang lagi ramai begal, jadi sementara ada yang pulang dulu Ustaz. Oke, baik. Baiklah kalau begitu, Jakarta masih ada? Jakarta sementara sudah. Oke, baik. Cukup dulu Tat pertanyaan. Sudah selesai kan Jakarta? Tidak ada lagi pertanyaan? Sudah selesai. Oke. Baik. Siap, penutup. Oke, baik kalau begitu saya tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, keluarga kami, dan teman-teman kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, terimalah amal-amal kami yang datangnya juga dari Engkau, yang baik, dengan pahala yang tidak terhingga. Begitu juga amal-amal baik keluarga kami, teman-teman kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami dan keluarga kami yang telah meninggalkan kami. Begitu juga mukminin mukminat, dan rahmatilah mereka yang telah meninggalkan kami. Begitu juga keluarga kami, dari keluarga kami, dan mukminin mukminat, muslimin dan muslimat, khususnya para pejuang, para syuhada, para ulama, dan Imam Khomeini. Dan jagalah kami dari segala mara bahaya lahir batin. Begitu juga keluarga kami, teman-teman kami, mukminin mukminat, para pejuang, para ulama, khususnya rahbar tercinta hafizahullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan pisahkan kami dari agamamu, dari ridhamu, dari hidayahmu, dari inayahmu, dari Qur'anmu, dari nabimu, dari ahlul bait nabimu, salawatuka alaihim ajma'in. Dan janganlah Engkau ambil kami, ya Allah, dengan kebesaranmu dan dengan kesucian Nabi Muhammad SAW dan ahlul baitnya alaihimussalam, sebelum Engkau meridai dan memaafkan kami. Karena ya Allah, kalau kami gagal di dunia ini dan masuk ke alam akhirat dalam keadaan hitam dan berupa binatang dan menjumpai murkamu, kami tidak dapat bayangkan betapa pedihnya. Karena begitu kami mati, berarti kami sudah masuk ke dalam kehidupan yang abadi dan selama-lamanya. Bagaimana kami dapat
sanggup menanggung derita siksa selama-lamanya itu kalau Engkau tidak mengampuni dan memaafkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau ambil kami kecuali setelah Engkau memaafkan dan meridhai kami. Cepatkanlah datangnya Imam Mahdi. Sampaikanlah salam tulus kami kepada beliau. Dan jadikanlah kami orang yang betul-betul beriman kepada beliau. Membantu beliau. Tidak menyakiti perasaan beliau. Dan dimaafi beliau. Serta disyafaati beliau. Serta diridhai beliau sebagai pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.